Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Gembala dan semua teman-teman yang ada di tempat ini, dan juga saudara-saudara yang terkasih sidang jemaat Rukun Yaga Kalimas di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita boleh melalui satu minggu lagi bersama dengan Tuhan. Sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kita bersyukur, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami melayani di tempat ini, Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan. Kita mau muliakan Dia, kita mau tinggikan Dia, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan.
Engkau yang kami layak, yang kami puji, kami sembah, hanya Engkau saja Tuhan. Dan saat ini kami mau berbuat bakti kepada Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Setiap kuasa iblis roh jahat yang mencoba mengganggu kami, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, petugas multimedia, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dan urapi, sehingga kami boleh Tuhan Yesus menerima berkat-berkat rohani saat pagi menjelang siang hari ini. Dan Tuhan Yesus, tolong semua teknologi yang kami pergunakan, jaringan internet, handphone, laptop yang kami pergunakan untuk mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus tolong sehingga tidak ada gangguan. Kami boleh dapat berbakti, beribadah kepada Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang maha baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap katakan bahwasanya Tuhan Yesus baik. Saat ini mungkin situasinya tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun Bapak Ibu tetap berada di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita mau menaikkan pujian, kita tetap bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan Dia, Yesus di atas segala raja. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai.
tetapi di seluruh dunia. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menopang kita, Tuhan Yesus yang selalu meneguhkan kita. Saat ini apapun keadaan kita, mungkin saudara-saudara atau keluarga kita ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami pergumulan, permasalahan, masalah ekonomi, apapun juga. Kita hanya dapat berserah kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Dia tahu apa masalah kita, dia tahu segala pergumulan kita. Oleh sebab itu, kita juga percaya bahwa Dia yang mampu menyembuhkan segala sakit kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah Yehova Rafa. Haleluya. Kita angkat pujian Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Shalom, sang Yehova Shalom, Yehova Shalom, sang damai. Haleluya. Kita tetap berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita mampu menjalani hari-hari kita, terlebih dalam situasi saat ini. Firman Tuhan yang mampu memberikan penghiburan bagi kita. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita semuanya. Haleluya. Kita mau persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun situasi saat kita, apapun kesulitan kita, Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita. Kita angkat pujian menyatakan, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, haleluya, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan, kami panjatkan di hadirat-Mu yang maha tinggi dan maha kudus. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, kami agungkan ya Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Bapa. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Raja di atas segala ya Raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan kami semua. Kami dalam naungan-Mu Tuhan, kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kini saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Karena kami tahu bahwa firman-Mu lah Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Melalui firman-Mu Tuhan kami tetap kuat Tuhan menjalani hari-hari kami. Dengan firman-Mu kami boleh dihiburkan, kami diberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu merupakan pegangan dan penopang hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu sebentar lagi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau panggil lebih heran dan luar biasa Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya bersumber dari hikmat dari Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan kami boleh diberkati Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang lemah diberikan kekuatan. Kami yang menghadapi pergumulan Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak senang kami bersekutu dengan Engkau, kami mau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berfirman Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, boleh lambaikan tangan bersama-sama. Dan segala kemuliaan, sorak-sorai, pujian bagi Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Saya mengucapkan selamat siang untuk kita semuanya. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kehidupan kita. Di satu minggu lagi sudah kita lewati Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-5. Puji Tuhan. Saya yakin kita semuanya sudah mendapatkannya. Hakim-Hakim 13 ayat ke-5, demikian firman Allah. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Di hari-hari ini atau di bulan ini kita memperingati kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di 4 hari lagi setelah ini kita akan memperingati kembali kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan kita tahu bersama, seiring dengan naiknya Yesus ke sorga, dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, kita mengimani bahwa Dia tidak meninggalkan kita seorang diri sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan penolong yang lain. Dia akan memberikan penghibur, Maha Guru yang mengajarkan kita segala sesuatu, yang mengingatkan
mengingatkan kita akan apa yang harus kita kerjakan. Itulah dia pribadi yang indah, pribadi yang manis, pribadi yang mulia. Itulah pribadi Roh Kudus. Oleh sebab itu, tema kebenaran firman Allah saat ini saya ambil judul atau tema menjaga hadirat Roh Kudus. Haleluya. Menjaga hadirat Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya mau berkata, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Tidak. Allah yang tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Dengan kemahakuasaannya, dengan kebesarannya, dan dengan kehebatannya terhadap setiap karyanya, terhadap setiap rancangannya, terhadap setiap ciptaannya, termasuk yang mulia yaitu manusia. Dia tidak salah dan tidak mungkin salah terhadap setiap pribadi. Saudara, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat sekelumit atau sebuah cerita yang kita tahu bersama dari Alkitab, di mana di Alkitab kita ada sekitar 4 pasal. Pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 dari kitab Hakim-Hakim yang menceritakan seorang tokoh yang firman Allah berkata, tokoh ini bernama adalah Simson. Simson ini firman Allah katakan seorang pribadi yang dipersiapkan Allah jauh-jauh hari untuk sebuah karya penyelamatan yang besar. Dan pada saat itu Israel ada dalam tekanan atau penindasan atau jajahan Filistin. Ternyata bukan hanya di cerita Daud saja atau Saul kita dapati Israel ada dalam masa-masa penindasan Filistin. Di cerita Simson pun kita dapati Israel pun juga ada dalam penindasan Filistin. Nah, saudaraku, Simson adalah seorang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, dipersiapkan, ditetapkan oleh Allah. Bahkan lebih luar biasa di ayat mas tadi yang kita sudah baca, anak ini akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir itu adalah orang yang dipersiapkan dan kemudian dia membaktikan diri untuk pelayanan kepada Allah. Itulah dia Simson. Cerita yang sama kita dapati juga di Samuel. Bagaimana Samuel pun juga dipersiapkan sebagai pelayan Tuhan. Jadi sedari kandungan, dari rahim orang tuanya, dari rahim mamanya, papanya bernama Manoah, dari rahim mamanya, dia dipersiapkan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan Filistin, ya, untuk karya penyelamatan Allah yang besar. Dan saya yakin kita tahu bersama akhir dari cerita ini, ternyata Simson gagal. Ternyata Simson tidak bisa dipakai untuk karya penyelamatan yang besar bagi bangsa Israel. Saya harus katakan Simson lahir dan besar dalam anugerah Tuhan. Simson bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Tapi Simson tidak menghargai anugerah Tuhan. Dia tidak menghargai kasih karunia Allah. Kita lihat ayat yang ke-24, Hakim-Hakim 13 ayat 24. Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Perhatikan, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Berarti jelas saudaraku, Simson ini besar dalam penyertaan Tuhan. Simson ini besar dalam anugerah Tuhan. Simson ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tapi pertanyaan kita pada saat siang hari ini, mengapa dia gagal? Mengapa dia tidak berhasil? Dari beberapa pasal dari cerita Simson ini, saya bisa membagi dalam beberapa hal yang juga bisa berguna bagi perjalanan iman kita semuanya. Yang pertama,
Mari kita membuka Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Saya baca ayatnya. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Simson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Saudaraku, jemaat yang suka catat tulis aja. Yang pertama, dia tidak bisa menjaga pergaulannya. Haleluya. Dia tidak bisa menjaga pergaulannya. Simson bergaul dengan orang Filistin. Dan seringkali dalam banyak cerita, Filistin secara rohani akan kita gambarkan sebagai atau seperti dunia. Seperti cerita Israel di Mesir. Mesir sering juga dirohanikan sebagai keadaan atau gambaran dunia. Filistin pun juga menjadi satu gambaran atau keadaan dunia. Dan Simson bergaul dengan dunia. Saudaraku, sebenarnya bagi saya masalahnya bukan pergaulannya. Saya rasa kita bergaul dengan siapa aja bisa. Dan bahkan kita harus jadi saksi di tempat yang gelap, begitu kan? Terang akan benar-benar memancarkan terangnya di tempat yang gelap. Terang kita akan tidak ada artinya, akan kurang ada rasanya, atau akan kurang memancarkan cahayanya kalau kita berada di lingkungan terang juga. Terang akan benar-benar terlihat terangnya, sekecil apapun terang itu. Tapi kalau ada di tempat yang gelap akan benar-benar kelihatan terangnya. Demikian pun kehadiran kita di dunia ini. Kita benar-benar harus berada di tempat yang gelap, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, supaya terang kita kelihatan, supaya terang kita memancar, supaya terang kita benar-benar berdampak, bisa menerangi sekitarnya. Jadi bagi saya bukan masalah pergaulannya atau kita bergaul dengan siapa. Boleh kita bergaul dengan siapa aja. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah dampak pergaulan yang negatif. Betul? Dampak pergaulan yang negatif. Saya rasa ayat ini menjadi ayat yang familiar untuk kita semuanya. Kita nggak perlu baca, tapi jemaat Tuhan tahu semuanya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, ketika Paulus kepada jemaat Korintus berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Berapa banyak kita melihat anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita, dari kecil dia rajin sekolah minggu, dia rajin ke gereja, dia setia, bahkan dalam absen kehadiran dia ranking 1. Tapi kita melihat ketika dia masuk remaja, ketika dia masuk pemuda, dia salah pergaulan. Dia terjerumus narkoba. Akhirnya kebiasaan dia yang baik. Kebiasaan yang baik apa? Dia rajin ke gereja, dia rajin sekolah minggu, menjadi rusak oleh karena pergaulan yang buruk. Jadi dampak dari pergaulan yang tidak baik inilah yang bisa membuat kita kehilangan anugerah Allah. Betul? Yang bisa membuat kita kehilangan kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu atau engkau anak-anak muda, perhatikanlah lingkungan pergaulan kita. Hati-hati dengan dampak pergaulan yang negatif. Engkau bukan seorang penjudi, tapi kalau di sekitarmu, di lingkungan sekitarmu adalah lingkungan sekitar para penjudi, besar kemungkinan engkau akan bisa menjadi seorang penjudi. Engkau bukan seorang perokok, tapi di sekitarmu, di kehidupan sehari-harimu, banyak orang-orang para perokok. Ada kemungkinan besar engkau bisa menjadi seorang perokok. Pergaulan. Atau mungkin engkau ibu-ibu, engkau gak suka ngegosip sebenarnya. Ibu yang baik, ibu yang ramah. Tapi di sekitarmu banyak ibu-ibu yang suka ngegosip. Engkau bisa menjadi seorang penggosip. Karena faktor lingkungan.
Allah bisa jauh, bisa tinggal dalam orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa Simpson tidak bisa menjaga pergaulannya. Walaupun dia bertumbuh dalam anugerah Allah, dia bertumbuh dalam kasih karunia Allah, bahkan sedari kandungan orang tuanya. Jadi dia nazir Allah, sudah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya, oleh Manoah dan istrinya. Dan bahkan saudaraku, dalam ayat yang lain, saya sempat membaca di kitab Kejadian bahwa dari keturunan Dan akan muncul seorang pemimpin Israel. Dan ini nubuatan Yakub ketika dia menubuatkan kepada ke-12 anaknya dari Ruben sampai dengan Benyamin. Keturunan Dan akan muncul seorang pemimpin. Dan besar kemungkinan nubuatan Yakub ini akan muncul, akan hadir untuk Simpson, karena Simpson adalah keturunan Dan. Kalau Yesus keturunan Yehuda, kira-kira seperti itu. Tapi karena dia tidak bisa menjaga pergaulannya, akhirnya anugerah Allah, kasih karunia Allah terlepas dari kehidupan Simpson. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Demikian. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saya yakin semua kita tahu bersama jalan cerita berikut dari cerita Simpson yang jatuh cinta kepada Delila. Yang kedua, dia tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Simpson tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Saudaraku, Kristen yang bertumbuh, anak Tuhan yang bertumbuh, jemaat GPDI Niaga Kalimas yang bertumbuh adalah anak Tuhan, adalah jemaat di mana keinginan roh harus menang atas keinginan daging. Amin. Keinginan roh harus menang atas keinginan daging. Tetapi di ayat ini, Simpson ketika dia melihat perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila ini, dia tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Kalau kita melihat Galatia pasal ke-5 ayat 19 dan 20, mari. Galatia 5 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Perbuatan daging telah nyata. Inilah dia, perbuatan daging, keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Berbagai perbuatan daging, keinginan daging yang tertulis di Galatia pasal yang kelima ini. Dan ini pun yang menjadi pengalaman Simpson. Dan ini bisa menjadi pengalaman kita semuanya. Karena di diri kita, di hidup kita masih ada daging yang enak-enak bagi diri kita, padahal itu tidak berkenan di hadirat Tuhan. Yang puas untuk jiwa kita, padahal itu belum tentu menyenangkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita ada di akhir zaman, kita ada di generasi ini. Betapa banyak rumah tangga Kristen di dalamnya retak. Karena apa? Ada orang ketiga, ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Mengapa itu terjadi? Keinginan daging. Betapa banyak rumah tangga Kristen yang hancur, sudah diberkati di gereja, tapi karena ada keinginan daging, tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Rohnya kalah oleh dagingnya, rohnya nggak bisa menang oleh dagingnya, membuat rumah tangga rusak, membuat rumah tangga berantakan, membuat ada perselingkuhan di sana sini, membuat ada perzinahan di sana sini. Mengapa terjadi? Tidak bisa mengendalikan keinginan daging.
Saya percaya kita semua jemaat-jemaat Tuhan adalah sampai hari ini kita tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Adalah sampai hari ini kita tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan lepaskan, jangan buang anugerah Allah, kasih karunia Allah yang sudah Dia kerjakan dalam pribadi kehidupan kita sampai hari ini. Jadi dari cerita Simpson kita belajar, saudaraku, anugerah Allah bisa terlepas, kasih karunia Allah bisa terlepas kalau kita salah satu di antaranya tidak bisa mengendalikan keinginan daging ini. Haleluya. Saya harus masuk ke poin berikutnya. Ke poin berikutnya, kita balik lagi ke Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim 16. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudaraku, ayat yang saya baca ini adalah sebuah ayat yang memperlihatkan kekuatan fisik Simpson yang luar biasa. Ayat yang memperlihatkan kekuatan fisik Simpson yang di atas rata-rata. Tapi saya mau berkata, saudara tulis saja, dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang kita harus akui 4 pasal di Hakim-Hakim, pasal 13 sampai dengan 16 adalah pasal yang menceritakan ada beberapa kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Simpson dapatkan dari Tuhan, dan itu dia praktekkan dalam kehidupannya. Saya menulis, saudaraku, ada 7 cerita atau pengalaman bagaimana Simpson memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, dia mencabik singa muda seperti anak kambing. Ayatnya ada. Jadi sebenarnya Simpson ini bisa jadi pawang di taman safari. Dia mencabik singa muda seperti anak kambing. Si raja hutan, dia bisa cabik-cabik. Kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, singa muda ini kemudian jadi bangkai, dan kemudian di situ ada bersaranglah lebah-lebah. Dan kita tahu ketika lebah-lebah ini bersarang menghasilkan madu. Dengan begitu enaknya dia ambil madu-madu ini, bahkan dia pulang ke rumah. Jadi dia bisa menaklukkan lebah-lebah yang dimana kita tahu bersama, kita melihat kalau orang mengambil madu dari lebah, dia pakai topeng, dia pakai peralatan yang lengkap supaya tidak tersengat oleh lebah. Tapi si Simpson, saya rasa punya antibodi yang luar biasa terhadap sengatan lebah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Askelon dia pernah membunuh 30 orang karena kuis yang tidak bisa terjawab. Luar biasa. Yang keempat, ada sebuah cerita 300 anjing hutan ditangkap oleh Simpson. Dia bikin sepasang ekor-ekor anjing hutan itu, kemudian dia ikat. Berarti ada 150 pasang anjing yang terikat. Kekuatan yang luar biasa. Dia ikat ekor anjing tersebut. Dan bahkan yang kelima, dia pernah membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Jadi keledai yang jadi bangkai, ada tulang rahangnya, dia pakai sebagai senjatanya. Dan dia taklukkan 1000 orang Filistin dalam sebuah pertempuran. Yang keenam, di ayat yang kita baca tadi barusan, dia menghancurkan pintu gerbang dan tiang pintu Gaza dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang saya baca, dia bisa melepaskan ikatan. Dia diikat dengan rami yang masih baru. Dan dengan enaknya dia lepaskan ikatan. Bukan sulap, bukan sihir, tapi memang kekuatan Simpson di atas rata-rata. Kalau kita pernah melihat tayangan-tayangan film kartun di media televisi, kita tahu orang-orang kuat yang pernah ada
di film-film tersebut ada Batman, ada Superman, ada Hulk. Kalau misalnya dia wanita ada Wonder Woman. Tapi itu adalah animasi. Tapi itu adalah film kartun, Dragon Ball segala macam, Street Fighter segala macam. Itu adalah film-film kartun. Tapi Alkitab adalah ya dan amin. Tidak bohong, tidak salah. Simpson ini orang terkuat, ya. Orang yang sangat kuat. Tapi saudaraku, saya mau berkata pada saat siang hari ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Amin. Amat terlebih di hari-hari ini kita menghadapi pandemi global, kita menghadapi virus corona. Bukan kekuatan kita. Kita bertahan dari virus corona bukan bansos pemerintah, bukan kekuatan kita, bukan karena kita masih ada cadangan-cadangan, bukan karena kita masih ada tabungan-tabungan. Tetapi kalau kita masih ada sampai saat siang hari ini, itu adalah kekuatan dari Yesus Kristus. Kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kita tetap eksis sampai saat ini. Saudaraku, kalau saudara lihat, hari-hari ini sudah banyak orang menjurus stres. Stres. Udah gak kuat lagi ngadepin pandemi global. Beberapa hari yang lalu ada teman saya telepon, ya, teman pendeta gereja kita beberapa hari yang lalu. Tadi di anugerah saya lupa cerita, padahal saya sudah ingat ya. Ya, baru beberapa hari yang lalu di daerah Bekasi. Jadi teman saya ini, teman pendeta telepon saya. Intinya dia bertanya, bagaimana sih atau teknisnya seperti apa sih cara melayani jemaat Tuhan yang mati gantung diri. Jadi maksudnya dia bertanya kepada saya, liturginya seperti apa sih, kira-kira seperti itu. Saya tidak mau membahas tentang liturginya, tapi yang saya mau kasih tahu di sini, beberapa hari yang lalu, betul ya, ini bukan direkayasa. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang Kristen mati di Bekasi, gantung diri, gak kuat ngadapin corona, gak kuat ngadapi masalah hidup, gak kuat ngadapi kebutuhan hidup, gak kuat ngadapi gak bekerja lagi, gantung diri. Menghadapi ya, masalah ini bisa stres. Ya. Saya lihat ada video di minggu ini, ya, stres sudah pakai pesta. Akhirnya di rumah dia pakai baju pesta. Enggak orang tuanya, enggak anaknya, enggak mantunya, enggak cucunya, semua pakai baju pesta. Waduh, saya bilang, ya, kita bisa stres. Oleh sebab itu, kekuatan kita untuk bertahan menghadapi corona ini, untuk bertahan menghadapi virus pandemi COVID-19 ada dari Tuhan. Kesehatan kita pun juga dari Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh sampai ada pada saat siang hari ini, semuanya hanya karena pemeliharaan dari Tuhan. Nggak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Dan saya mau katakan, ya, quotes kita, keterbatasan kekuatan manusia adalah kesempatan ketidakterbatasan kuasa Allah. Amin. Sekali lagi quotes kita siang hari ini, keterbatasan kekuatan manusia terbatas, ya, adalah kesempatan. Ini kesempatan, ini peluang ketidakterbatasan kekuatan Allah untuk bekerja dalam hidup kita semuanya. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-17. Ya. Hakim-Hakim 16 ayat 17. Maka diceritakannya lah kepadanya, kepada Delila, segala isi hatinya, isi hati Simpson, katanya, yang seharusnya gak boleh diceritain. Itu aja intinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Yang berikutnya, dia tidak bisa mengalahkan pencobaan hidupnya. Tuhan izinkan Delila hadir di kehidupan Simpson. Dan bagi saya, Delila ini adalah pencobaan untuk Simpson. Delila ini adalah ujian untuk kehidupan Simpson. Dan Simpson kalah terhadap Delila.
Dan Simpson kalah terhadap pencobaan hidupnya. Dan Simpson kalah terhadap ujian kehidupannya. Sehingga apa yang menjadi kekuatan Simpson, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Simpson, dia ceritakan kepada Delilah yang seharusnya tidak boleh diceritakan. Sehingga singkat cerita, Simpson kalah terhadap ujian hidupnya. Simpson kalah terhadap pencobaan hidupnya. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kalah terhadap ujian pencobaan hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang siap memberi kemenangan. Amin. Ada Tuhan Yesus yang siap memberi kemenangan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Yesus pun kita tahu bersama Injil Matius pasal yang keempat. Dia pernah melewati pencobaan padang gurun dan dia menang atas setiap pencobaan demi pencobaan yang ada yang harus dihadapi. Dan kita jemaat Tuhan, kita harus menang atas setiap pencobaan-pencobaan hidup ini. Kita sedang diuji pencobaan kita. Di hari-hari ini, kesabaran kita sedang diuji. Kekuatan iman kita sedang diuji. Pengharapan kita kepada Yesus sedang diuji. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Sedang diuji. Kesetiaan kita sedang diuji. Dan banyak hal yang menguji iman kita menghadapi hari-hari ini. Simpson tidak bisa mengalahkan pencobaan hidupnya. Sehingga kemudian kita tahu bersama bagaimana rambutnya ini kemudian dicukur atau dipotong. Dan hilanglah kekuatan Simpson. Hilanglah kehebatan Simpson. Menjauhlah anugerah Allah dari Simpson. Simpson ditinggalkan oleh kasih karunia Allah. Tapi saudaraku, saya punya ayat terakhir. Mungkin kita sering mendengar yang membuat Simpson gak kuat lagi, yang membuat Simpson kehilangan tenaganya, yang membuat Simpson kehilangan fisiknya, yang membuat Simpson jadi lemah karena rambutnya yang dicukur atau rambutnya yang dipotong karena Delilah. Bukan. Ayat terakhir, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan kalimat penting ini. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan Simpson. Yang lebih utama saya mau katakan pada saat siang hari ini, Roh Allah telah meninggalkan Simpson. Simpson lemah bukan karena rambutnya yang sudah dicukur. Simpson fisiknya menjadi tidak berdaya bukan karena rambutnya yang sudah dipotong. Tapi Simpson lemah karena Roh Allah sudah meninggalkan Simpson. Roh Allah sudah tidak lagi berkuasa atas hidup Simpson. Saudaraku, kita ada di hari-hari ini di mana kita harus bisa menjaga pergaulan hidup kita, di mana kita harus bisa mengendalikan keinginan daging kita, di mana kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, di mana kita harus bisa mengalahkan pencobaan hidup ini. Kita ada sampai siang hari ini anugerah Tuhan. Kita ada bertahan menghadapi virus corona, kasih karunia Tuhan. Kita sehat, itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi bisakah kita pada saat siang hari ini, Roh Allah itu berkuasa dan menguasai hidup kita semuanya, yang membuat kita kuat, yang membuat kita teguh, yang membuat kita sabar sampai hari ini adalah Roh Kudus. 4 hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Kita tahu bersama seiring dengan kenaikan Tuhan, Dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu seorang diri, aku akan memberikan kepada kamu penolong yang lain. Itulah Dia, Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus di hari-hari ini.
Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa menjaga pergaulan hidup kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita lemah, kita tak berdaya, kita stres, kita bisa bunuh diri. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita bisa kalah atas kehidupan dunia ini. Saya dan saudara perlu Roh Kudus. Cerita ini pun kita ingat, Saul seorang raja, tapi kemudian ketika Roh Allah, ketika Roh Kudus mulai undur dari dia, perlahan tetapi pasti Saul jatuh ke dalam dosa. Ketika Roh Allah undur dari Simson, Simson kehilangan kekuasaannya, Simson kehilangan kekuatannya, dan bahkan lebih fatal lagi, Simson kehilangan kasih karunia Tuhan. Simson kehilangan anugerah Allah. Roh Allah yang membuat kita tetap ada dalam anugerahnya. Roh Allah yang membuat kita tetap ada dalam kasih karunia-Nya. Dan Roh Allah itu saat siang hari ini bersama dengan saya dan saudara. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada saat siang hari ini. Kita perlu Roh Kudus di hari-hari ini. Roh yang memberikan kekuatan, Roh yang memberikan pengharapan, Roh yang menopang kita semuanya, Roh yang membuat kita selalu maju di dalam Tuhan. Dia yang memenuhi kita, yang memperbaharui kita, yang menyegarkan kita, yang membuat kita tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita perlu Roh tersebut. Kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu Roh Allah terus mengalir, melimpah, berapi-api, berkobar-kobar di dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Saudaraku berdiri, kita bangkit berdiri semuanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai. Katakan sama-sama semua sidang jemaat Tuhan, ku buka hati, buka hati, amin. Haleluya, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antar-Mu. Buka hati, amin. Haleluya, haleluya. Kami berserah penuh, kami ada di hadirat-Mu, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di antar-Mu. Tanpa musik, semua jemaat Tuhan sekali lagi dengan sungguh-sungguh tanpa musik. Ku buka hati, angkat suaramu, angkat hatimu, berserah penuh di hadirat
Sekali lagi, ku buka hati, amin. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di anakku menyembahmu. Saudaraku, saya rindu sekali lagi baca ayat ini yang terakhir sekali lagi. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pengalaman Simpson bisa menjadi pengalaman hidup kita semuanya. Tanpa kita ketahui, Roh Allah sudah tidak bersama kita lagi. Tanpa kita sadari, Roh Allah meninggalkan kita. Tanpa kita sadari, Roh Allah undur dari hidup kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan daging ini. Karena kita kalah dari pencobaan hidup ini. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan manusia kita. Kalau hal ini terjadi, kehidupan kita, saya mau berkata, seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Hidup, tapi sebenarnya mati. Ada nafasnya, tapi sebenarnya mati. Ketika Roh Allah tidak bersama dengan kita. Hari-hari ini Rohnya mau bekerja dengan dahsyat. Hari-hari ini Rohnya mau bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita semuanya. Biarkanlah, izinkanlah Roh Kudus menguasai seluruh hidupmu, menguasai seluruh aspek kehidupanmu, menjamah hatimu, menjamah pribadimu. Kita perlu kuat di hari-hari ini. Kekuatan kita bukan kekuatan manusia. Kekuatan kita bukan karena kita bisa, bukan karena kita masih bekerja, bukan karena kita masih muda, bukan karena kita punya segala sesuatu di dunia ini. Tetapi kekuatan kita adalah Roh Kudus, adalah Roh Kudus, adalah Roh Kudus. Jangan sampai kita menjadi mayat hidup. Ketika Roh Kudus itu undur, ketika Roh Kudus tidak bersama dengan kita bagaikan mayat hidup. Tapi saya percaya, ketika Roh Allah tetap bersama kita, Roh itulah yang menghidupkan kita, Roh itulah yang menggerakkan kita untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di anakku menjadi anakku, di anakku menyembahmu, oh, di anakku menyembahmu. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai dalam nyanyi firman pada saat siang hari ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat, terus dengan bekerja luar biasa, menjamah setiap hati semua sidang jemaat-Mu, supaya semua sidang jemaat adalah jemaat yang kuat dalam Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mereka berserah penuh. Mereka berserah penuh kepada Roh Allah yang memberikan jamahan, yang memberikan lawatan, yang memberikan pemulihan dalam hidup kami semuanya. Bekerjalah terus Tuhan dalam hidup kami. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, iman percaya kami semakin kuat dalam Engkau. Inilah doa sembahyang kami. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk. Untuk pengumuman dan informasi gereja kita, yang pertama, tetap kita bantu dalam doa.
kita bergumul dalam doa, berjuang dalam doa-doa kita untuk yang sangat kita kasih, Ibu OR Nenggolan, hambanya sampai saat ini masih terbaring di atas ranjang rumah sakit. Tuhan tolong ibu kita percaya ada rencana Tuhan yang indah. Seperti khotbah saya tadi di awal, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak mungkin salah. Untuk keluarga, om dan anak-anak, tetap kuat, tetap setia, kita terus mendukung, menopang dalam doa-doa kita, dalam setiap semangat kita, memberikan semangat moral kepada om dan juga keluarga. Puji Tuhan. Juga bantu doa dalam doa. Tadi sempat dapat WA untuk Ibu Hana Wibowo pun juga sedang sakit. Tuhan tolong ibu kita ini, Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kemudian hari Kamis jam 7 pagi kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari Kamis besok gabungan GPD Anugerah dan GPD Nia Kalimas. Nanti akan saya share iklannya. Tuhan tolong kita semuanya, karena ini adalah ibadah yang istimewa. Karena kita tahu bersama Yesus naik ke sorga adalah Dia siapkan tempat supaya kita menikmati kerajaan sorga. Haleluya. Dan oleh sebab itu ibadah kita di hari Kamis tengah minggu ditiadakan, ya jemaat Tuhan. Kita buat ibadah di kebaktian gabungan GPD Anugerah dan GPD Nia Kalimas. Kemudian hari Sabtunya kebaktian pelayan Tuhan. Di hari Minggunya seperti saat ini kebaktian umum dan juga remaja, serta tadi jam 9 kebaktian sekolah minggu berjalan seperti biasanya. Saya rasa itu yang menjadi pengumuman informasi gereja kita pada saat siang hari ini. Dan semua jemaat Tuhan tetaplah kuat dalam iman dan dalam imun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Kita berdoa syafaat, penutup dan berkat. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang tercinta. Kami mengikuti Tuhan angka-angka yang positif COVID-19 di negara kami, dan kami melihat terus bertambah. Oleh sebab itu Tuhan, dengan tidak jemunya kami datang memohon ampun. Ampuni salah dosa bangsa kami Tuhan. Pelanggaran yang terlalu banyak Tuhan Yesus ampuni. Sehingga ketika hidup kami beres di hadapan-Mu, segala pemulihan pasti terjadi. Termasuk untuk bangsa kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, lalukan, lepaskan, lewatkan dari pandemi global COVID-19 ini, dari virus corona, supaya bangsa kami boleh dapat beraktivitas, berkehidupan seperti normal, seperti sedia kala. Apa terlebih kami semua jemaat Tuhan boleh dapat berbakti beribadah kembali di rumah Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kota kami Bekasi yang tercinta ini Tuhan. Protek anak-anak Tuhan, lindungi jemaat-jemaat Tuhan, mereka tetap ada dalam pemeliharaan kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu OR Nenggolan, untuk Ibu Hana Wibowo yang sedang sakit, jamah kedua ibu kami. Ampuni salah dosa mereka Tuhan, ampuni salah dosa kami. Nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, mujizat-Mu, tanda heran dalam nama Yesus. Apa terlebih Ibu OR Nenggolan, Tuhan kami percaya Engkau mengasihi hamba-Mu, Engkau melihat ketekunan kesetiaan hamba-Mu, Engkau melihat jeripaya perjuangan hamba-Mu dalam Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan. Semua sidang jemaat Tuhan GPD Nia Kalimas, Tuhan Yesus memberkati kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik makan, minum, dan juga kebutuhan pokok-pokok yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan sediakan. Karena kami percaya kami hidup dalam anugerah Allah, kami hidup dalam kasih karunia Allah, dan Roh Allah itulah yang memberi kekuatan yang baru dalam setiap pribadi kehidupan kami semuanya. Inilah akhir ibadah kami pada saat siang hari ini. Setiap kami yang ada di ruang ini, Engkau beri kesehatan, kami pulang dan kesehatan, dan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Yesus sudah ampuni salah dosa kekurangan kami, Yesus sempurnakan seluruh hidup kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah. Marilah kita semua menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih karunia kemurahan, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal dan menyertai hidup kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih
Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Menjaga hadirat Roh Kudus. Puji Tuhan.